Bab 614. Ada yang aneh dengan Hailey Ye. Di mana jasad Albert Su? Tanya Fugi sambil mengerutkan aslinya. Masih berada di dalam kotak es di ruang tertutup. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Larry bersyukur sekali ia masih belum mengurus jasad Albert. Ia akan mencarinya di tubuh Albert. Namun saat ia membuka kotak esnya, seketika ia pun tercengang. Saat itulah baru ia teringat. Baju Albert sudah dibakar habis oleh Louis. Kantong penyimpan barang-barangnya juga tentu saja terjatuh di luar. Fugi pun berkata dengan kesal. Apa yang terjadi? Aku menyuruhmu untuk mencari metode rahasia pewarisan darah. Kenapa kau malah melamun? Ia melirik sejenak ke arah jasad Albert. Hatinya pun merasa bingung. Kenapa dia bisa mati dengan mengerikan seperti ini? Wajah Larry tampak pucat. Ia berkata, kantong penyimpan barang-barangnya sepertinya telah diambil oleh Senior Lu. Bukan sepertinya, tapi pasti. Saat membereskan medan perang mereka tadi, Larry jelas-jelas melihat Louis membungkukkan badannya untuk mengambil sesuatu. Setelah dipikir-pikir lagi sekarang, rupa dari barang itu, bukankah itu adalah kantong penyimpanan barang Albert? Fugi mengerutkan alisnya. Siapa itu Senior Lu? Di saat seperti ini, Larry pun juga tidak bisa menutupi apa-apa lagi. Ia menghela nafasnya sejenak, lalu menceritakan semua kejadian yang terjadi tadi. Ia sudah berjanji pada Louis untuk merahasiakannya. Tapi ia juga tidak berani membuat masalah dengan keluarga Liu. Oleh karena itu, saat Larry menceritakan alur kejadian itu, ia terus menegaskan bahwa Senior Lu sangatlah mengerikan. Sebaiknya mereka membicarakannya dengan damai padanya, agar ia mau mengembalikan kantong penyimpan barang milik Albert. Namun, Fugi tidak bisa mendengarkan penjelasan itu dengan sabar. Ia berkata dingin, kalau sudah mengetahui petunjuknya, jangan bertele-tele lagi. Segera bawa aku untuk menemui Senior Lu itu. Larry juga takut Louis salah paham. Ia berpikir bahwa ia harus pergi untuk menemuinya lagi. Dengan begitu ia bisa menjelaskan semuanya. Oleh karena itu ia berkata, baik, aku akan membawa Tuan Muda Liu untuk menemuinya. Setelah terdiam sejenak, ia berkata lagi, Tuan Muda Liu, Senior Lu itu benar-benar sangat mengerikan. Nanti biarkan aku saja yang berbicara dengannya. Bagaimana? Aku bisa mengatur diriku sendiri. Renovasi klinik Xinglin sedang berlangsung. Louis juga tidak diam saja. Di sekeliling Villa Green, ia mengukir sebuah jimat jiwa dewa yang besar. Di atas dasar jimat lingkaran pikiran, ia menambah beberapa jurus serangan. Anggap saja sebagai versi jimat lingkaran pikiran yang lebih tinggi lagi. Para arwah yang misterius dan penasaran sekalipun juga tidak berani untuk mendekat. Setelah selesai, Louis kembali ke kamarnya, mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan barang. Barang-barang di dalamnya kurang lebih adalah beberapa senjata, pil obat, dan sebagainya. Haha. Tak kusangka Albert belajar dengan setekun ini. Catatan-catatannya ini benar-benar hebat juga. Louis membuka sebuah tumpukan kertas yang sangat tebal. Dalam hati ia berpikir, bahkan Albert pun membuat catatan yang setebal ini. Pasti ini adalah jurus bela diri yang sangat mendalam. Ia pun mengambil metode rahasia pewarisan darah itu dengan penasaran, lalu membukanya. Sedetik kemudian Louis pun tercengang. Ilmu bela diri ini sepertinya sedikit mirip dengan kekuatan sihir tanpa nama. Tapi rasanya, dia jauh lebih sederhana dari kekuatan sihir tanpa nama. Benar, itulah yang ia rasakan. Metode rahasia pewarisan darah yang disimpan dengan sangat hati-hati oleh keluarga Liu ini
Di mata Louis, sangatlah sederhana dan mudah. Tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan sihir tanpa nama. Louis pun melakukan kultivasi sesuai metode rahasia pewarisan darah itu dengan sedikit kebingungan. Tak lama, ia pun merasa kekuatan sihir tanpa nama di dalam tubuhnya mulai tergerak perlahan-lahan. Sangat-sangat pelan, seperti sebuah mobil yang tenaganya tidak kuat. Sangat sulit untuk digerakkan. Tapi, yang bisa dipastikan adalah, metode rahasia ini pasti memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kekuatan sihir tanpa nama. Setelah Louis merasa kebingungan sejenak, sepertinya ia menyadari sesuatu. Dengan marah ia pun berkata, "Dasar Albert Su, beraninya kau diam-diam mempelajari ilmu bela diri dalam sekte hukum surgawi kami. Mempelajari yang palsu pula. Sampah." Guru Tao Tua dulu pernah mengatakan, ini adalah ilmu bela diri yang ia buat khusus untuk dirinya. Hanya satu-satunya di dunia. Ia juga menyuruhnya untuk membakar buku biru itu setelah ia selesai mempelajarinya. Oleh karena itu, tidak mungkin bisa tersebar keluar. Pasti sebelum Guru Tao Tua memberikan kekuatan sihir tanpa nama itu padanya. Buku itu sempat dibaca oleh beberapa orang pencuri. Oleh karena itu bisa ada versi palsunya seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Terlalu menyebalkan. Pencuri-pencuri seperti itu sudah seharusnya dipukuli sampai mati. Louis melemparkan metode rahasia pewaris darah itu ke tumpukan sampah. Karena kemarahannya masih belum reda, ia mengambilnya lagi, lalu menyobek-nyobeknya. Setelah itu ia melemparkannya ke tempat sampah lagi. Sekarang perasaannya jauh lebih puas. "Louis kecil, apa yang sedang kau lakukan?" Tiba-tiba, Hailey membuka pintu kamarnya perlahan-lahan dan masuk ke dalam. Ia mengenakan gaun tidur berenda putih. Ia baru saja selesai mandi dan sedang mengusap butiran-butiran air di rambutnya. Seiring dengan langkah kakinya, gaun tidur rendanya itu sedikit terangkat ke atas. Sepasang kaki yang sangat mulus dan putih itu pun semakin terlihat jelas keluar. Seketika Louis pun merasa tidak enak. Kalau bukan karena mengetahui bagaimana sifat Hailey, ia pasti sudah mengira bahwa wanita cantik ini sedang menggoda dirinya. Louis menahan dirinya dan bertanya, "Kak Hailey, ada apa?" "Kalau tidak ada apa-apa, memangnya aku tidak boleh mencarimu untuk berbincang-bincang? Sejak kapan hubungan kita menjadi sejauh itu?" kata Hailey kesal. Lalu ia pun berjalan ke samping Louis dan duduk di sebelahnya. Aroma dari rambutnya itu langsung menerpa ke hidung Louis. Louis tercengang, melotot ke arah Hailey dengan tatapan yang bingung. Aneh. Kak Hailey yang hari ini benar-benar aneh. Dia yang dulu jelas-jelas sangat dingin dan tertutup. Namun saat ini, entah dari ekspresi wajahnya atau nada bicaranya yang sedang kesal itu, rasanya tampak sedikit manja dan dibuat-buat. Benar-benar sangat aneh. Louis berusaha membuat dirinya untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dalam hati ia berkata, pasti ini adalah jebakan Kak Hailey lagi. Dia ingin menjebak dirinya dan sedang menunggu agar ia jatuh ke dalam jebakannya itu. Setelah itu ia akan menjewer telinganya keras-keras. "Aku tidak akan tertipu. Louis kecil. Sebenarnya kau juga tahu, aku sangat menyukaimu. Tapi dulu aku selalu merasa bahwa aku tidak boleh menyukaimu. Tapi sekarang, aku sudah memikirkannya baik-baik. Di kehidupanku ini aku hanya ingin menjadi wanita milikmu. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan diriku untukmu hari ini. Bagaimana?" Bersambung.